Hari ini saya akan sharing satu firman Tuhan mengenai kehidupan Matius. Judulnya cukup berbobot dan mengerikan sebenarnya, yaitu Living with Abandon. Mungkin saudara kalau tidak familiar dengan abandon ini, saudara bahasa Inggris ini agak nyeleneh saudara, hampir sama tapi artinya beda. Yang satunya adalah abundant, ya penuh dengan kelimpahan. Yang abandon ini adalah meninggalkan segala sesuatu. Nah ini saya ingin berikan kepada saudara, dua perkataan ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Malah ada ya sebab dan akibat. Sebab Anda meninggalkan segala sesuatu, hidup Anda akan abundant. Dan saya yakin percaya kalau saudara tangkap firman Tuhan ini, walaupun PowerPoint-nya bahasa Inggris karena ada jemaat saya di sini, ya my brother Maurice Melidino and also his wife Yuni, dan juga anak rohani saya Ricky Lucardi bersama Grace bersama keluarganya dari tempat ini. Saya ingin sekali untuk memberikan memori kepada mereka, janganlah melupakan Brisbane. Ya, sebab di Brisbane lah kalian juga dididik di sana dan bertumbuh. Dan sekarang ada di jemaat lokal di sini. Baik, ada dua perikop ayat yang saya ingin saudara baca. Yang pertama adalah cerita Matius itu sendiri ataupun kisah Matius itu sendiri. Kisah pertobatan Matius yang terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kemudian saya akan baca Lukas 14. Nah setelah itu kita akan masuk dalam intinya apa yang dimaksudkan dengan living with abandon. Hidup dengan meninggalkan segalanya. Matius 9 ayat 9 sampai 13 mengatakan begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya. Telinganya sangat tajam, saudara. Apapun yang kita katakan mungkin tidak keluar dari perkataan. Tapi dalam hati pun Yesus bisa mendengar. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 25 sampai 27. Ini yang akan memperjelas apa arti abandon ataupun meninggalkan segalanya. Dikatakan begini, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dua ayat ini menjadi jelas sekali apa yang Tuhan require, Tuhan berikan kepada setiap murid-murid yang benar-benar mau mengikuti dia sampai ya destinasi tercapai, yaitu meninggalkan segala sesuatu. Saya ingin perjelas terlebih dahulu,
Saya ingin berikan disclaimer dulu bahwa meninggalkan segala sesuatu itu bukan meninggalkan pekerjaan Anda, meninggalkan anak, istri, kemudian beli baju putih, topi putih, kacamata putih, sepatu putih, ya, celana putih, kemudian saudara pergi entah ke gunung mana, begitu istilahnya menantikan kedatangan Tuhan. Bukan itu. Tuhan ingin saudara meninggalkan ragi dunia yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita orang percaya semuanya dalam ruangan ini. Kalau disorot dari video surga, saya tidak tahu berapa banyak ragi dunia yang ada di dalam hati kita masing-masing. Termasuk yang bicara ini. Kita harus mengerti bahwa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu harus keluar dari kerajaan Dia. Kalau saudara ingin mengikuti Kristus. Juga Tuhan memberikan satu kesejajaran antara uang dan Dia sendiri. Mana yang Anda pilih untuk saudara melayaninya? Penting untuk saudara jawab. So, tidak ada lain yang Tuhan katakan sebenarnya. Dia tahu kelemahan manusia. Dia taruh di sana keinginan kita akan uang itu. Sangatlah membujuk, menggiurkan sekali. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, terimalah firman Tuhan ini dengan hati yang lapang. Maka saudara akan mengalami kerajaan Dia dan kebenarannya. Nah, apa sih living of abundance itu? Living with abundance adalah we are going our whole life over the service of God. Hidup kita ini didedikasikan untuk melayani Kristus, bukan menjadi full timers. Tetapi dalam hati Anda tahu persis bahwa untuk melayani Tuhan itu bukan sekedar secondary, bukan sekedar kalau ada waktu. Tetapi itulah tujuan hidup Anda, yaitu untuk melayani Tuhan. Kemudian living with abundance itu juga dikatakan kita ini drop everything. Kita ini melepaskan ketergantungan kita kepada manusia, kepada benda-benda, kepada apapun yang ada di dunia ini. Untuk memberikan segalanya, biarlah kerajaannya datang dalam kehidupan kita. Saudara akan mengalami bagaimana Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan merubah, Tuhan akan mentransformasi kehidupan Anda sesuai dengan kehendaknya. Kalau semuanya itu sudah ditinggalkan, terutama yang kedagingan itu, saudara. Living with abundance juga mengatakan bahwa kita menjawab panggilan untuk hidup kita. Kemudian kita berpegang pada komitmen kita mengikuti Dia melebihi segala sesuatu dalam hidup ini. He is number one. Dia adalah nomor satu. Dan kalau kita sudah kita sudah mengerti tentang living with abundance, meninggalkan segala sesuatu, maka tidak ada lagi yang kita tahan. Tidak ada lagi yang kita simpan, tidak ada lagi yang kita sembunyikan. Semuanya diserahkan kepada Yesus. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu persis apa yang saudara serahkan. Bukan seolah-olah manusia selalu membandingkan jumlahnya. Tetapi Tuhan selalu membandingkan ataupun melihat dari segi kesungguhan hati saudara ketika saudara berikan kepada Kristus. Living with abandon, yaitu we live each day with the attitude of no reserve, no retreat, and no regret. Kita hidup setiap hari dengan sikap yang seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa. Dan juga bukan berarti kita merasa rendah diri, tetapi kita tidak memiliki apa-apa. Dan kita tidak berbalik lagi kepada dunia itu. Dan tidak ada rasa penyesalan. 45 tahun Tuhan panggil saya. Sampai detik ini saudara, tidak ada yang menyesal.
Ketika saya tinggalkan segala sesuatu dan saya mulai menuju menjadi murid Kristus. Dan di sanalah saya baru mengerti apa arti hidup yang sebenarnya. Kemudian Yesus katakan kepada Matius, follow me. Nah ini penting juga untuk saudara katakan ataupun saudara mengerti bahwa following Yesus itu bukan untuk orang-orang pemalu. Saya masih ingat sekali 45 tahun yang lalu ketika saya meninggalkan geng saya. Ya, saya meninggalkan geng saya. Teman-teman saya itu katakan, alah biarin aja dia itu. Paling-paling anget-anget tai ayam, dia akan balik ke grup kita, ke geng kita. Banyak orang mengatakan, oh hidup Kristen itu buat orang banci saja, buat orang yang tidak mau istilahnya bukan pemberani, penakut, pengecut. Saudara tahu, selama 45 tahun saya menjalani hidup di dalam Kristus. Kehidupan yang paling banyak tantangan adalah saat-saat di mana saya menyerahkan kehidupan saya ke tangan Tuhan. Tanpa reserve. Sepertinya bahtera Nuh itu ketika Nuh diberikan kepada Tuhan, diberikan perintah kepada Tuhan, berikan atau dirikan bahtera itu. Ukurannya jelas sekali, dia mendirikan satu box besar. Dan ketika Tuhan bicara, aku akan datangkan flood, aku akan datangkan air banjir air bah itu. Dia tidak ngerti apa-apa, pada zaman itu belum ada air, apa artinya hujan. Ketika dia dirikan semuanya box daripada bahtera Nuh itu. Satu hal yang sudah bisa cek. Tidak ada nahkodanya, tidak ada steeringnya. Can you imagine? Kehidupan saudara dan saya kalau meninggalkan segala sesuatu cuma taat. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sudah tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ketika langit tersobek itu, air tercurah, banjir itu sudah terjadi. Saudara. Mulai kapal itu mulai mengapung. Tidak ada setir, tidak ada layar. Saudara. Jangan tertipu dengan Hollywood yang sudah lihat Russell Crowe atau apapun juga. You check in your Bible. Yang nyetir itu Tuhan. Sampai di mana Tuhan berhentikan saja. Sampai hari ini misteri. Ada di mana bahtera. Tapi Tuhan sendiri yang menyetir. Dan buktinya Nuh dan keluarganya hidup itu. Binatang-binatang yang kita warisi sampai hari ini. Ya anjing yang lucu yang sudah pelihara itu semuanya akibat bahtera saudara. Itu semuanya karena Tuhan yang menyetir, mengarahkan saudara. Ketika kita meninggalkan segalanya, kita mengikuti Kristus. The greatest challenge. Kalau seseorang bisa embrace itu adalah, saudaraku yang kekasih, kalau kita benar-benar taat mengikut Kristus mulai hari pertama sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Dan being a disciple, menjadi seorang murid itu, saudara. Ciri khasnya cuma satu, menyerahkan kehidupannya keseluruhannya. Sepenuh hati melayani Kristus, bukan profesi menjadi pendeta yang mau PDP, PDM, PDT, bukan itu. Itu salah satunya. Tetapi ketika saudara dalam hidup ini, bisnis pun saudara tahu persis. This is for God. Saudara menyelesaikan dengan konsep-konsep, ya, konsep-konsep biblical daripada kebenaran Tuhan. Itulah menjadi murid Kristus. And the call of Jesus is to live a life that has died to the world. Dapatkan hidup saudara. Dan saudara akan mati bagi dunia ini. Tidak ada satu lagi ragi yang akan mengotori saudara. Sampai saudara dipelihara sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Panggilan Kristus juga adalah menjalani kehidupan ini cuma fokus kepada kekekalan daripada apa yang ada di bumi. Nah saudara, kalau saudara ngerti tentang hal ini, saya mau katakan kepada saudara, ini merupakan tantangan kita pada hari ini ketika kita hidup di dunia ini. Tapi itu tetap panggilan Tuhan. Itu tetap caranya kita menjadi murid Kristus. Tidak gampang jadi orang Kristen benar-benar, sungguh-sungguh.
Tidak ada yang mudah. Butuh pengorbanan. Dan saya tahu saudara, kalau saudara sudah mengikuti Kristus, tidak ada kesombongan apapun juga, tidak ada flexing. Kalau Tuhan berkati saudara, saudara bukan flexing dari dunia ini. Menunjukkan ini loh berkatku, ya karena aku mengikut Tuhan, mobilku baru, rumahku 3, dan lain sebagainya. Panggilan Kristus dalam kehidupan saudara adalah the call of saints, bukan the call of sultan. Dan saya ingin tegaskan kepada saudara satu hal ini, saudara. Satu hal ini. Panggilan Kristus itu cuma satu, saudara. Wealth does not prove one life is right before God. Kalau saudara diberkati secara material itu bukan bukti daripada seseorang ataupun Anda sudah hidup dalam kebenaran. Dan kalau saudara belum diberkati, hidup dalam kesesakan pun belum juga membuktikan bahwa saudara itu salah arah ataupun ada di dalam kehidupan dosa. Tetapi yang Tuhan ingin cari dari hidup kita masing-masing adalah apakah kita ini sudah menjadi murid Kristus? Apakah kita ini sudah meninggalkan segala sesuatu? Apakah kita ini menyambut panggilan Kristus bagi kita semua? Saya akan berikan satu kisah mengenai Matius. Saudara, Matius ini unik sekali karena tercatat sebenarnya di 2 gospel, di 2 Injil ini dengan nama yang berbeda. Di Matius 9 saudara tak kenal ya, karena Matius itu Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri. Dan jujur saja saudara, karena saya pernah baca Injil Yohanes yang ditulis Yohanes itu saudara. Kadang-kadang Yohanes masih brag, istilahnya masih membanggakan dirinya. Dikatakan murid yang dikasihi oleh Yesus itu sebenarnya ditujukan kepada dirinya sendiri. Dia ingin membanggakan dirinya sendiri saudara. Di antara peers, di antara semua teman-temannya. Tapi Matius ini sangat sederhana sekali. Dia merupakan salah seseorang yang humble. Karena apa? Sudah kenyang dihina orang. Sudah kenyang disingkirkan orang. Sudah kenyang untuk menerima segala sesuatu. Luang pekerjaannya tukang, ya istilahnya tax collector. Saudara. Tukang pajak. Saudara. Pemungut cukai. Itu satu profesi yang sangat dibenci oleh masyarakat. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi di Lukas 5 ini saudara, ada kisah yang sama sebenarnya. Tetapi nama yang berbeda saudara. Yaitu panggilan Levi. Ataupun Inggrisnya Levi. Levi itu adalah Hebrew name saudara. Dan Matthew adalah Jewish name. Jadi sebenarnya ya, 2 orang ini sama, dan saya ingin bahas dari 2 kisah ini, saudara. Dari Lukas 5 ada detail yang sangat memberikan kisah ini menjadi nyata, saudara. Tetapi kita lihat terlebih dahulu dari Matius pasal yang ke-9 dulu. Pemungut cukai, di mana dikatakan Matius adalah pemungut cukai. Pekerjaannya, profesinya itu pemungut cukai. Nah, apa sebenarnya pemungut cukai pada zaman Yesus itu? Saudara, mereka sedang dijajah oleh Roman government, pemerintahan Romawi ini. Pemerintahan Romawi ini sangat kapitalis, saudara. Mereka akan memperkaya diri mereka, menjadikan kerajaan mereka kuat itu karena pajak. Saudara. Jadi mereka menerapkan pajak yang sangat tinggi sekali untuk orang-orang yang mampu dan juga mencekik kepada orang-orang yang kurang mampu. Tetapi ada kebebasan di sana. Nah, kebebasan Roman government ataupun pemerintahan Romawi ini adalah menugaskan tukang-tukang pemungut cukai ini untuk melakukan kehendak mereka. Jadi mereka katakan begini, ada perjanjian tak tertulis. Dikatakan begini, berikan kepada pemerintahan ya 60%, 60% kepada pemerintah, 40% boleh kamu ambil sendiri.
Nah, di sanalah saudara mulai ya timbul kebencian rakyat pada waktu itu kepada pemungut cukai. Karena apa? Karena pemungut cukai bisa semena-mena untuk memberikan pajak yang sangat tinggi kepada satu perusahaan ataupun satu keluarga. Dan mereka mengatakan ataupun memberikan satu stigma kepada pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa. Jadi di sini adalah Roman government ini, pemerintah Romawi memberikan kesempatan mereka untuk korupsi. Rasanya bukan cuma pemerintahan Romawi ya, yang memberikan kesempatan untuk korupsi. Matius tahu saudara, bahwa dia menjadi musuh utama nomor 1 di kalangan ataupun di masyarakat. Nah, kalau saudara baca dari Matius 9 mulai ayat yang ke-9, ada satu interupsi di dalam kehidupan Matius. Saya tidak tahu berapa banyak kalau saudara flashback, kalau saudara kembali kepada tahun-tahun di mana saudara menerima Kristus. Ada satu interupsi, saudara mau ke kiri tetapi interupsi itu membuat saudara belok dan menuju ke kanan. Disinilah kisah ini menjadi menarik saudara. Dan saya inginkan saudara menangkap kisah ini. Bagaimana the grace of God itu yang sangat kita tidak bisa ukur dengan apapun juga. Dialami oleh orang yang paling berdosa saat itu. Salvation is God's interruption. Keselamatan adalah interupsi daripada Tuhan. Yesuslah yang datang kepada Matius dan menawarkan satu jalan, follow me. Ikutlah aku. Nah, ikutlah aku ini saudara. Di kisah ini, Matius 9 ayat 9 ini, kisah Matius ini, memiliki 3 arti yang saya ingin saudara untuk aplikasikan di dalam kehidupan saudara. Yang pertama adalah ketika itu Yesus menemukan Matius. Jadi follow me berarti bahwa Tuhanlah yang memilih Matius. Tuhanlah yang memilih Anda dan saya. Amin. Bukan Anda yang memilih dia. Karena sudah dilahirkan dari keluarga Kristen. Kemudian sudah ke gereja. Kemudian sudah katakan aku selamat kok. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih engkau. Itu arti yang pertama daripada follow me dalam kisah Matius ini. Arti yang kedua adalah dia juga accept, dia juga memberikan acceptance, dia juga memberikan penerimaan. Dia embrace Matius, dia embrace orang yang berdosa ini. Biasanya masyarakat menyingkirkan Matius. Tetapi hari itu Matius menerima satu embrace, pelukan yang dia rindu bertahun-tahun ketika dia dengan terpaksa menerima panggilan untuk menjadi tukang cukai, pemungut cukai. Tuhan yang memilih, kemudian Tuhan yang accept, Tuhan yang embrace. Yang ketiga ini saudara. Pada waktu Matius menerima panggilan ataupun tawaran follow me. Dia tahu persis kalau aku mengikut dia ada masa depan bagiku. Jauh lebih baik daripada aku yang miliki hari ini. Amin. Pertanyaannya adalah begini. Siapakah Anda dan siapakah saya? Sehingga Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan kedua. Mungkin ada yang kesempatan 20 saudara untuk hidup benar. Saudara dipanggil pertamanya menerima. Kemudian saudara balik lagi murtad lagi ke dunia. Kemudian saudara Tuhan panggil lagi. Saudara kembali ke Tuhan. Murtad lagi saudara.
Apakah saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu berkemurahan hati yang begitu luas? Kita tidak bisa mengukur kasih Kristus. Tetapi kalau saudara menerima embrace daripada Tuhan, menerima panggilan Tuhan, menerima ada future, ada masa depan. Saya ingin saudara untuk mengucap syukur, siapa saya ini, siapa Anda. Tentunya kita tidak benar semuanya, tetapi Dia benarkan karena Tuhan kita itu maha murah, saudara. Bermurah hati, murah dengan anugerahnya. Kalau saudara lihat berapa puluh tahun yang lalu saya baru dengar salah satu rekan kita, Pastor Togap, di malam tahun baru, saudara 30 Desember dia mengalami kecelakaan. Ya, yang sangat luar biasa sekali, mobilnya terbalik dan hancur, saudara. Tetapi mertuanya, kedua anaknya, istrinya selamat, tidak ada satupun yang lecet. Saya ingat tahun 2012 pun, saudara. Ketika saya puasa, ketika saya ingin bertemu dengan pendeta lainnya. Ketika itu saya naik Honda Jazz saya, saudara. Di highway yang menuju kepada Gold Coast itu, saudara. Saya sedang menikmati kaset CD daripada pembicara favorit saya. Apa yang terjadi, saudara? Harusnya exit ke sana saya masih, karena pikiran saya tidak fokus kepada jalan, tetapi kepada khotbah ini. Tiba-tiba satu per second begitu saudara, saya lihat exitnya di sana. Dan saya lihat di belakang melalui kaca saya tidak ada mobil. Saya banting saudara. Dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali saya exit. Tanpa saya ketahui, saya tidak lihat kalau di exit itu ada pembatas beton kecil, saudara, pembatas jalan. Ketika saya lihat itu per second juga saya banting kayak setir itu. Saudara. Mobil itu bisa mutar, saudara. Di sana ada pohon, ngantem pohon, putar lagi mobilnya, saudara, ngantem pembatas jalan yang besi itu, saudara. Ketika mobil saya ngantem pembatas besi itu, munting, saudara. 2 kali saya tahu persis 2 kali di udara, saudara. Saya sudah siap saja. Kalau jatuh di atap dengan atap di bawah, hancur saya. Makanya saya terlindungi kepala saya. Tetapi ketika mobil itu hendak jatuh, ngantem lagi pembatas jalan itu, saudara. Jadi kayak martabak dibolak-balik, saudara. Langsung turun mobil itu, arahnya berbeda, saudara. Arah yang semuanya ke sana, mobil saya berhenti di sana. Nah, orang Australia, saudara, tidak biasanya mereka itu ya berhenti. Tetapi ini berhenti semuanya karena mereka melihat ya atraksi salto mobil ini. Hancur mobilnya. Ketika saya keluar dari mobil itu, satu lecet pun tidak, kaca semuanya hancur. Saya mau katakan kepada saudara, kita memiliki future di tangan Tuhan. Kalau saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Jangan malu-malu, berikan tepuk tangan yang sangat hebat kepada Tuhan yang luar biasa. Apakah saudara sudah menyambuti panggilan Dia? Wow, unik sekali, saudara. Unik sekali. Kalau boleh saya katakan, saudara, mengenai Yesus. Ini kan terkenal juga sebelum Dia menjadi juru selamat, Dia adalah the rabbi, saudara. Ya, rabi. Istilahnya, kalau rabi zamannya Yesus, saudara, rabi itulah yang memilih muridnya. Misalnya murid di sini, aku pilih engkau, aku pilih engkau, aku pilih engkau untuk menjadi murid. Tidak ada mereka itu ngajukan resume, saudara, CV. Aku kepingin ya jadi muridmu. Mereka tidak lihat resume, saudara. Tetapi a rabbi will choose his disciple. Matius tidak memiliki kesempatan apapun juga secara kenyataan untuk mengikuti rabai, saudara. Untuk mengikuti rabi ini tidak ada satupun peluang dia untuk bisa menjadi, karena profesi dia adalah orang berdosa, dia adalah tukang pajak ini, saudara. Adalah musuh daripada masyarakat yang disingkirkan pada waktu itu. Matius juga termasuk to be considered as a chief of sinner.
Matius yang brengsek, Matius yang berdosa. Tetapi ingat sekali lagi, apapun kedudukan saudara, apapun stigma saudara yang diberikan masyarakat kepada saudara, dengar hari ini. Yesus memanggil saudara. Ketika Yesus memanggil saudara, Dia memilih saudara. Dia menerima kita, Dia berikan pelukan yang paling erat. Dan Dia mengingini saudara. Dia menaruh di posisi mana Dia ingin saudara ada. Ada yang baru pindah dari kota lainnya ke Denpasar. Denpasar bukan tempat yang salah. Disinilah Anda akan menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Dan saudara akan membangun, membina ataupun memupuk masa depan saudara untuk generasi berikutnya. Siapa yang percaya akan hal itu? Denpasar bukanlah batu loncatan. Pulau Bali ini akan menjadi berkat bagi saudara kalau saudara mendengarkan, menerima panggilan Kristus. He show amazing grace. Dia tunjukkan kasihnya yang sangat luar biasa ini terhadap orang-orang yang tersingkir. Dia sendiri yang menginterupsi kehidupan mereka. Dia tidak inginkan orang-orang ini terhilang karena dia lihat, aku sudah panggil engkau sebelum engkau ada di kandungan ibu. Anugerahnya ini saudara, anugerahnya lebih besar daripada orang yang paling berdosa apapun juga. Saya ulangi lagi, anugerah Kristus itu jauh lebih besar daripada orang yang paling berdosa di tempat ini. Dia sanggup tolong saudara. Dia sanggup untuk jadikan saudara menjadi murid yang akan mendatangkan kerajaannya di atas muka bumi. Coba lihat perempuan yang berzina itu, saudara, yang ketangkap itu. Ketika mereka hendak merajam perempuan ini, Yesus menginterupsi. Yesus menginterupsi, kalaupun siapapun juga yang tidak berdosa, baiklah dia merajam terlebih dahulu, melempar batu terlebih dahulu. Tidak ada satupun yang berani. Yesus menginterupsi perempuan itu. Sakeus, Lukas 19. Saudara tahu bahwa Matius ini pemungut cukai. Kalau Sakeus, kepala pemungut cukai. Can you imagine? Kalau Matius ini ular kecil, saudara. Kalau Sakeus ini naganya, saudara. Ini tukang korupsi yang paling gede, saudara. Disingkirkan, dibenci orang. Tetapi Yesus menginterupsi kehidupannya. Orang gila yang di Gadara itu, saudara. Tidak ada satupun yang berani walaupun dia dirantai, saudara. Tetapi dia katakan, aku mau menyembuhkan. Siapapun yang merasa terbuang dari masyarakat, Tuhan selalu bisa menginterupsi dan memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menjadi murid dia. Nah, untuk menjadi murid dia ini bukan gampang-gampangan. Saya masih menjadi murid dia. Saya masih belajar kepada dia. Kadang-kadang dia tegur saya kalau saya salah. Ada harganya, saudara. Ada harganya. Bahasa Inggrisnya menarik sekali di mana dikatakan begini. Levi got up, left everything and follow him. Lewi bangkit, meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan meja dia, meninggalkan posisi dia, meninggalkan status dia, meninggalkan pencaharian dia, meninggalkan sumber daripada setiap hari itu uang masuk dan mengikuti Kristus. Saudara tahu untuk pemungut cukai apa yang terjadi sebenarnya dengan pemungut cukai? Begitu kursi itu kosong, orang lain sudah antri sudah untuk menggantikan. Mereka akan mendaftar. Pemerintahan Romawi tahu persis
Mana-mana yang akan menjadi yang mau menjadi pemungut cukai itu tahu persis. Begitu Matius ataupun Lewi ini minggat ataupun hengkang daripada posisinya, langsung ada yang mengisi posisi itu. Jadi saudara, Matius ini tidak punya kesempatan untuk berbalik lagi. Ngikut Kristus 3 bulan, kalau doesn't work, kalau tidak benar-benar aku dirubahkan dan lain sebagainya, aku balik lagi. Ya, bukan seperti nelayan-nelayan itu. Ketika gurunya disalib, ketika Tuhannya disalib begitu, saudara, mereka katakan, aku akan mancing dulu, aku akan menjala ikan lagi. Bukan seperti itu. Matius begitu hengkang, begitu mengikuti Kristus, posisinya itu sudah diisi orang lain dan dia tidak ada kesempatan untuk berbalik lagi. Dan kalau dia mau cari kerjaan yang baru, alamak, tidak ada satupun perusahaan yang akan terima dia. Ketika resume diberikan, dikatakan apa previous jobmu, apa pekerjaan sebelum ini, pemungut cukai. Langsung resume itu ditutup. Yuk keluar. Sebab ini adalah musuh masyarakat nomor 1. Selalu ada, saudara, high cost, harga yang mahal untuk mengikuti Kristus. Saya pernah bergabung dengan gereja ini, masih namanya Betani dulu. Tahun 93 sampai 95, saya salah satu penatua daripada membantu Pak Arifin dan Ibu Kristi dan lain sebagainya. Saya tahu ketika kami melayani orang-orang Bali pada zaman ini, begitu mahalnya kalau benar-benar mereka itu mau menerima Kristus. Ketika mereka terima, sudah disingkirkan daripada keluarga, tidak menerima warisan, macam-macam sudah yang menjadi hak mereka, habis karena mengikut Kristus. Tetapi saya lihat tidak ada satupun yang mundur, saudara. Saya tidak tahu bagaimana nasib mereka, tetapi ketika kita tahu persis ini orang yang kita baptiskan, orang yang menerima Kristus, ini akan membayar harga yang sangat mahal, disingkirkan daripada keluarga, tidak lagi menerima warisan. Saudara tahu kami berdoa, kami penatua berdoa semuanya, Tuhan Engkau akan memelihara orang ini. Dan saya yakin percaya walaupun saya tidak ingat nama-nama mereka, mereka akan tetap ada di kerajaannya dengan berkat daripada Tuhan. Amin. There is high cost. Saya tidak bisa tutupi ini. Saya tidak katakan ngikut Tuhan itu enak loh. Who say that? Saudara harus bayar harga. Yohanes 12, saudara. Maria dari Betani itu, saudara, memecahkan buli-bulinya, mencurahkan parfum yang sangat mahal sekali. 300 dinar, saudara. Maria tidak melihat dinarnya. Maria melihat kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan yang ada. Dia curahkan, dia urapi Yesus, saudara. Ada satu respek yang tidak dilihat mata. Ada satu perasaan untuk pertama kalinya Maria bisa merasa begini, aku melakukan sesuatu yang benar tanpa ada penolakan dari orang yang menerimanya. Yesus menghardik Yudas yang mengatakan, sayang dong 300 dinar diberikan orang miskin saja. Yesus menghardik begini, kesempatan kamu terlalu banyak, tapi kesempatan dia untuk mengurapiku hanya kali ini saja. Karena Yesus akan disalib. Saudara mau mengikut Kristus, tetapi selalu memikirkan sulit ya, mahal ya. Nanti bagaimana? Kalau saudara selalu memikirkan kosnya, saudara, kita akan selalu merasa rugi mengikut Kristus. Saudara akan ngomel, ngeluh,
mulai grumpy dan gloomy. Tetapi di sanalah Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan the joy of giving. Saya dengar saudara, jemaat di sini suka memberi. Ini itu membanggakan hati saya yang jauh ini, yang ada di kota Brisbane ini. Mendengarkan bahwa ada jemaat yang selalu ingin memberi kepada Tuhan. Memberi bukan saja dari kelebihannya, tapi dari kekurangannya pun dia memberi. Tanpa melihat rugi apa aku memberi. Oh, banyak orang objek, banyak orang akan kritik. Tetapi saudara yang kasih, Maria tetap memecahkan buli-buli. Sebab dialah yang dipilih Tuhan untuk mengurapi. Balik kepada Matius, saudara. Balik kepada Matius, ini menarik sekali. Saudara, kalau saudara baca di Lukas, saudara akan tahu persis ketika Matius mengikuti Kristus. Dia ada satu waktu begitu, saudara. Dikatakan kemudian Matius ada di rumah dia, kemudian mengundang teman-temannya dia. Teman-teman dia itu siapa sih? Ya sama-sama orang berdosa, sama-sama tukang pemungut cukai. Datang semuanya. Apa sih tujuannya dia mengundang? Tujuan dia mengundang orang-orang ini, teman-teman dia, untuk makan sama-sama di rumah dia. Dia ingin memperkenalkan Yesus. Hey guys, this is my new boss. I changed my job. I'm following him now. Dia ingin, saudara, memperkenalkan. Ya pasti salah satunya yang diundang itu yang menduduki jabatan Matius pada waktu itu. Tapi dia ingin memperkenalkan, itu kesaksian yang pertama, kesaksian yang sangat sederhana sekali. Dia belum mengenal apa artinya penginjilan, tetapi dia undang teman-temannya yang berdosa itu, dia katakan, this is my new boss, this is my king. Bukan lagi aku kerja untuk pemerintahan kerajaan Romawi, tapi aku kerja untuk pemerintahan kerajaan surga ini. Nah, ketika diundanglah itu, Yesus ini kan tokoh yang sensasional juga, saudara. Musuh-musuhnya banyak, orang Farisi lihat gila. Yesus masuk di tempat orang-orang berdosa, pemungut cukai, mulai mereka ngomong. Orang Farisi komplain mengenai persahabatan Yesus, pertemanan Yesus dengan orang-orang berdosa ini, saudara. Karena teologi mereka mengatakan begini, kalau kita kumpul dengan orang berdosa, maka dosanya akan melekat kepada kita. Itu teologi daripada orang Farisi. Makanya mereka menyingkirkan, akulah the most holy, aku orang kudus, aku tidak bisa menjamah yang mana yang berdosa. Tetapi Yesus datang, saudara. Dia merangkul orang berdosa, dia menjamah orang berdosa, dia menjamah dosa kita, saudara. Dia menghilangkan dosa kita, dia mentransformasi hidup kita. Yesus memberikan, saudara, dua alasan. Yang satu logical, yang satu scriptural. Dia berikan gini kepada orang-orang Farisi. Tadi kan saya katakan, saudara, ketika mereka ngomel begitu, saudara, Yesus tetap mendengar, walaupun jauh, walaupun ini hiruk pikuk. Yesus tetap mendengar omelan mereka. Dan dia jawab begini, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter ataupun tabib, tetapi orang sakitlah. Dia seolah-olah menampar pemimpin-pemimpin agama itu. Mbok ya lihat. Sebenarnya kalian itu adalah dokter-dokter yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit mental ini. Orang-orang yang sedang terbelenggu dengan dosa ini. Kalau dokter itu cuma carinya orang sehat, itu chatting, saudara. Itu bukan penyembuhan. Dokter itu
ya selalu berurusan dengan orang sakit, itu logikalnya. Kemudian scripture-nya di Hosea 6 ayat 6 mengatakan begini, aku menginginkan kasih, aku menginginkan kemurahan, bukan persembahan. Dan pengetahuan akan Tuhan itu daripada semua korban bakaranmu. Saudara, saya ingin jelaskan di sini, saudara. Ya, mengenai I desire mercy and not sacrifice. Bukan berarti kita tidak perlu memberikan sesuatu sebagai pengorbanan kita kepada Tuhan. Bukan itu, saudara. Firman Tuhan katakan, bukankah ya dia itu menempel murid orang-orang Farisi ini. Bukankah kamu tuh ngerti firman Tuhan? Bukankah engkau mengerti Hosea 6 ayat 6 yang ada ya di kitab Perjanjian Lama itu? Bukankah kamu tahu akan hukum itu, bahwa Tuhan menghendaki kemurahan hatimu daripada semua korban bakaranmu? Semua persembahan. Why? Ini saudara. Ini loh saudara. Yang kalau boleh saya katakan banyak gereja salahnya di sini. Kalau praise and worship saudara, yang penting apa? Lampunya, dress code-nya. Ya, tadi saya lihat ada yang false, ada yang ini ya. Jadi semuanya itu katakan, kok enggak perfect ya? Hari ini kok enggak ngangkat. Saudara, apa yang diangkat? Jadi kalau saudara praise and worship cuma yang dipilih itu lagu-lagunya, musiknya, pemainnya, semuanya perfect. Tapi hati saudara tidak ada di Tuhan. Forget about it. Itu yang dia omong, bukan persembahanmu. Tapi Tuhan menginginkan mercy, hatimu. Berapa banyak pengkhotbah yang selalu menggunakan topeng, saudara. Tuhan inginkan hatimu. Kalau engkau ikut Tuhan, berikan yang utama hatimu. Kalau hati sudah diberikan kepada Tuhan, dompet pun akan ngalir, saudara. Tidak perlu argumen bayar persebulan atau tidak. Come on. Saudara akan bisa berikan 90% dan saudara bisa hidup 10%. Dan itu lebih daripada cukup. Kalau hati sudah diberikan kepada Kristus. Tidak perlu lagi argumen. Oh 10% itu di Perjanjian Lama dan lain sebagainya. Time out. Kalau kamu masih ngomel tentang hal itu, kalau kamu masih membenarkan cari di TikTok segala macam, koleksi pembicara-pembicara yang anti persepuluhan, saudara katakan begitu saya datang, itu Pak Hani, lihat TikTok ini semuanya masuk akal semuanya. Saya coba lihat engkau hatimu tidak di Tuhan ini. Goldgate itu, saudara pendiri Goldgate itu cuma hidup daripada 10%. Dia berikan semuanya 90% untuk Tuhan. Dan dia tidak mati kekurangan selama berapa generasi. Yang Tuhan cari itu adalah hati-hati yang mau berkorban. Ya, hati yang mau memberikan apa yang terbaik. Kalau kita cuma bangga-banggaan, saudara, dengan apa yang pencapaian kita ini self-righteousness, saudara. Dan kita akan menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Coba lihat di sini, saudara. The Pharisees don't want to have any issue with the sinners. They felt superior. Mereka merasa Farisi, mereka lebih suci, mereka lebih kudus. Aku tidak perlu jamah lagi. Orang-orang berdosa itu. Tetapi Tuhan katakan engkau ini seperti kuburan yang dilabur cuma kelihatan depannya putih. Tetapi dalam kuburan itu penuh dengan tulang belulang yang tidak unclean bones. Saya berikan tips, saudara. Untuk saudara sebelum mempersembahkan segala sesuatu. Not what do you want to give.
Juga bukan how do you want to give. Tanya kepada dirimu gini, why I want to give. Kalau kita sudah sampai kepada core, ya istilahnya pusat daripada sacrifice, daripada giving. Saudara tidak akan pernah membanggakan, oh kalau tidak ada aku, tidak ada gereja itu. Why do you want to give? Because I love you, Lord. And I give through this community. Hati. Dan Yesus sudah memberikan satu perumpamaan yang sangat jelas sekali. Dia katakan begini kepada kita sendiri. For the Son of Man came to seek and save what was lost. Hatinya Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang terhilang. Dia ingin cari mereka untuk masukkan ke dalam kerajaannya. Oh ya saudara. Hati Tuhan itu sangat besar sekali untuk orang-orang yang terhilang. Saya mau cerita sedikit mengenai gereja di Brisbane. Saya kira pemuritan itu ada di semua gereja ya. Program pemuritan itu apa saja. Ada yang kelas lah, ya ada yang di rumah lah, ada yang di taman lah, whatever lah you do it. Tapi saya sadari begini, setelah saya hampir 30 tahun saya di Australia ini, 26 tahun saya ada di kota Brisbane. Pemuritan itu tidak mudah. Pemuritan itu membutuhkan sacrifice tenaga, uang, waktu, dan kesediaan kita sendiri. Kita harus memberikan ruangan untuk mendidik anak-anak. Karena saya 26 tahun saudara di kota Brisbane. Saudara, tahun-tahun pertama saya dedikasikan babies. Ya, dari satu couple begitu sudah memiliki baby yang pertama, saya dedikasikan baby ini kepada Tuhan. Natal kemarin saudara, 2025. Anak ini usia 18 tahun. Bukan lagi main di KGC, tetapi main di barisan depan praise and worship kita. Ketika saya lihat dia, saudara, bukan karena saya bangga, saya pernah dedikasikan dia. Saya lihat saudara, kakak rohaninya, wakil saya itu menyediakan setiap hari Minggu itu saudara, selesai kebaktian, dia sediakan 1 jam untuk melatih anak-anak muda. Usianya yang 15 sampai 18. Ada 4 saudara, mereka main keyboard, dididik satu persatu saudara. Karena les keyboard di Brisbane mahal banget setengah jamnya saudara. Bisa $100 saudara, setengah jam saudara. Setengah jam itu sudah baru duduk nunggu sudah langsung berdiri lagi, sudah selesai begitu. Secetiau saudara, 1 juta begitu saja. Ini orang saudara, ya pemimpin menyediakan waktu untuk si A, si B, si C, si D, melatih mereka semuanya. You know what? Ketika saya lihat begitu, ini loh pemuritan. Sacrifice, sharing life. Bukan cuma duduk di kelas, sudah ngerti keselamatannya. Itu baik. Tetapi bukan itu esensi daripada pemuritan. Pemuritan itulah memberikan hidup Anda kepada investment kepada orang-orang lainnya. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Begitu tahun 2026, baru saja hampir sebulan. Saya kedatangan 4 families yang join dengan kita. Karena mereka mendengar. Karena mereka datang di pesta Natal itu, mereka melihat anak-anak muda itu yang main musik dan jago mereka. Mereka katakan begini, aku tidak dapatkan ini di gerejaku. Saudara, mereka pamit baik-baik. Dengar ya, banyak jemaat tidak pamit. Ya kalau mau pindah gereja kemana-mana, cuma gone with the wind gitu, kena lesus begitu, out gitu aja. Itu gak sopan saudara. Saudara mau pindah, ngomong tuh sama leadership di sini. Mbok kira no ini Hitler 22. Saudara mau pindah ambil pistol, mati lu di sini. Enggak saudara, kalau memang bukan di sini, saudara akan kalau dipertahankan saudara akan cari gara-gara terus. Silahkan.
tapi pamit. Saya banyak lihat sudah mau pindah, entah alasan apa saja. Cuma hilang begitu. Kemudian 6 bulan kembali masuk lagi. 3 bulan lagi, hilang lagi. Nanti masuk lagi. Saudara, emangnya ini toilet apa? Saudara, ketika 4 ini ngomong sama pendetanya feel free. Karena apa? Pertamanya begini, gereja yang mereka masuki join ini cuma berbahasa Indonesia. Saudara, saya 26 tahun di kota Brisbane, saya tahu persis kalau kita cuma jangkaunya orang Indonesia di kota Brisbane, kita cuma babysit, lama-lama babysitternya mati karena heart attack, saudara. Makanya saya tidak lagi bahasa Indonesia, saudara. Kalau saudara ke gereja Rim Rock Brisbane, saudara akan dengarkan semuanya bahasa Inggris. Dan mereka mendengarkan bahwa ini adalah future untuk anak-anakku. Dan mereka lihat bahwa anak-anak kita ini main di sana, saudara. Mereka sodorkan aja 2 anaknya. Aku join. Aku mau melayani di gereja. You know what? Sacrifice, discipleship itu sacrifice. Dan hati Tuhan ini tertuju kepada anak-anak yang masih muda yang tidak ngerti tentang kebenaran. Kita didik, kita latih, kita train, kita coach mereka untuk menjadi orang-orang benar. Dan hati Yesus itu ada bersama kalau fokus kita kepada orang-orang yang tersesat ini. Saudara lihat di Lukas 15 ini ada 3 ilustrasi. Tuhan memberikan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu yang selalu ngomel. Mereka tuh cuma mau lipat tangan, ya duduk merasa, oh nanti ada orang datang minta nasihat. Mereka berikan Taurat dan lain sebagainya. Tapi Yesus turun ke lembah-lembah. Yesus turun kepada orang-orang yang tertolak. Dia berikan 3 ilustrasi sudah di Lukas 15. Yang pertama adalah anak domba yang hilang. Kemudian dirham silver, perak yang hilang. Kemudian yang ketiga adalah anak yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang. Kadang-kadang orang Farisi yang cuma melipat tangan ini. We are lost, they are lost. Mereka ini terhilang. Karena kesombongan mereka dan self-righteousness mereka. Mereka tidak tahu kalau mereka ini naked, mereka ini telanjang, mereka buta. Dan mereka ini benar-benar ya istilahnya binasa. Hari ini saudara, ada invitation diberikan kepada saudara. Saudara bisa milih kok. Saudara bisa milih mau terima atau mau reject. Atau begini, tunda dulu ya. Sampai aku baik dulu. Sampai aku punya waktu dulu. Listen, saudara tidak akan pernah punya waktu lah. Iblis akan berikan distraksi kepada saudara. Supaya saudara tidak akan fokus kepada Tuhan. Yesus selalu mengatakan, aku bukan datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Dia invite, dia buka invitasi ini ataupun undangan ini kepada siapapun juga di antara kita. Termasuk saya, saudara. Ya puluhan tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu ketika saya buta, ketika saya telanjang, ketika saya ketakutan, ketika saya kedinginan, ketika saya tidak punya masa depan. Tuhan undang saya. And I made the right decision at that time. Saya tidak tunda lagi. Sebagaimana aku datang kepadamu. Saya ngeri, saudara, lihat saya hobinya berdosa. Saya ngeri lihat wajah saya ngeri lihat kehidupan saya. Mana mungkin saya bisa jadi orang kudus. Tapi ada satu bisikan yang sangat sederhana sekali. Impresi yang saya dapatkan cuma Roh Kudus berbisik kepada saya begini. I am that I am. Aku adalah aku. Aku yang menciptakan engkau. Berarti Tuhan bisa merubah diri saya. Dan dia bisa merubah diri saudara semuanya. Amin saudara. Saya berikan pertanyaan sebagai penutup. Saya tahu sampai jamnya sudah kena heart attack 0000, is okay. Saya tanya tadi, ada kebaktian lagi? Tidak ada. Oke lah. Ya, I'm serious.
Mungkin hari ini adalah hari yang terakhir, saudara, untuk saudara mau menerima undangan ini atau tidak. Pertanyaan pertama adalah begini, apakah hidup kita sudah meninggalkan segala sesuatu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, cinta akan uang, sudah lepas. Kalau sudah masih ngomong, masih ada Pak. Persembahkan hidupmu di altarnya Tuhan. Sebagaimana 45 tahun yang lalu, 15 Mei tahun 1980, 46 kalau. Saudara, ketika itu saya masih tinggal sama Pak Arifin di kota Surabaya. Pak Arifin masih bangkrut-bangkrutnya saat itu. Tidak punya rumah. Dia tinggal di saudaranya lagi. Ketika itu semua ruangan rumah kuno sekali. Semua ruangan itu penuh dengan rajang susun. Ada beberapa keluarga, 4 keluarga mungkin yang tinggal di rumah. Gila, saudara. Ketika itu saya masih berdosa, Bang. Suatu saat, Tuhan interupsi saya. Entah malam itu saya tidak mau keluar, rasanya suntuk, rasanya sudah tidak tahu mau lakukan apa. Rumah biliar itu menjadi rumah saya. Pagi saya jadikan malam, malam saya jadikan pagi. That's my life. Umur 19 tahun. 3 kali overdoses. Ya kalau ngomong obat, saudara. Saya lihat generasi sekarang gila. Iblis itu bekerjanya sangat gila. Ya, sekarang kalau nyedot set gitu sudah fly. Dulu masih harus nguntal rohypnol dulu, harus dicampur bir bintang. Ya baru gedek begini, saudara. 3 kali saya overdose, muntuk sudah. 1 kali yang kedua itu sampai kakak saya. Ya, kakak saya Lili, adiknya Ibu Vivi itu saudara. Membopong saya pulang ke rumah. I'm a crazy man, saya kayak orang gila yang digadara. Know nothing karena saya ketakutan dengan kehidupan saya. Pak Arifin itu bisa masuk. 15 Mei tahun 1980. Kalau sudah tahu 15 Mei adalah anniversary daripada Pak Arifin dan Ibu Vivi. Dia masuk. Saya sedang berbaring di ranjang, saudara. Dia masuk, saya harus berdiri dong. Saya duduk di ranjang, dia katakan begini. Pak Arifin ini kakak ipar saya, saudara. Ya. Supaya ini pesan sponsor saja supaya saudara tidak menyalibkan saya firman Tuhan agak lama ini. Pak Arifin masuk, kemudian dia tanya begini, Han, hari ini adalah hari engkau mengambil keputusan. Kamu sudah coba semuanya di dunia ini. Memuaskan? Saya ngomong enggak sih. Kamu sudah pilih semua teman-teman yang kamu mau temani. Memuaskan? Tidak. Aku tahu kamu sudah berusaha untuk keluar dari lingkaran setan ini, tapi kamu tidak mampu. Tapi hari ini aku tawarkan satu, coba Yesus. Coba Yesus, saudara. Saya orang berdosa, saudara, seperti Matius itu, saudara. Ya mungkin Pak Arifin juga ngomong follow Yesus, tapi dia ngomong coba Yesus. Karena dia kakak ipar saya, saudara. Kalau saya ngomong enggak mau, wah geger, saudara. Saya bisa ditendang keluar, saya bisa hidup mati, saudara. Enggak punya apa-apa ya. Kemudian saya katakan oke. Padahal oke saya ini ya, saudara tahulah. Ya, oke begitu. Dipimpin dong. Doa, tidak ada apa-apa loh, tidak ada kremyang, tidak ada geblak-geblak, tidak ada semua. It's so normal. Normal, benar-benar normal. Saya cuma ngikutin dia, kadang-kadang tidak percayalah. Pokoknya ngikutin dia. Setelah itu saudara dia ngomong, lahir baru, besok dibaptis. Saya agak lupa berapa hari saya dibaptis. Pokoknya setelah itu saya dibaptis. Saya cuma mikir begini. Gila aku. Pada waktu Pak Arifin masuk dan lain sebagainya, Pak Arifin ngomong, ayo ikuti doa aku. Aku cuma ngomong gini sama Tuhan, kalau benar-benar engkau ada Tuhan. Rubah ini. Saya ini kotor, menjijikkan. Udahlah, brengsek banget lah. I know myself, brengsek. Kemudian aku cuma ngomong begini, kalau engkau Tuhan, please help me.
Saudara, saya ambil keputusan. Dengar, saya ambil keputusan ini. Ini gila keputusannya, goblok banget. Tapi saya rasa itu yang paling tepat yang saya harus ngambil. Saya ngomong begini. Hari itu setelah saya dibaptis, saya tinggalkan semua geng-geng saya. Saya cut hubungannya. Saya tidak mau telepon mereka, saya tidak mau hubungan dengan mereka. Saya ngikut Pak Arifin, ya, pelayanan kemana-mana. Kita di Surabaya itu terkenal dengan Ghostbuster, pengusir setan. Menyingkat cerita ya, forget about time. Kita nanti makan rame-rame ya. Suatu saat saya kan tinggalkan semuanya. Ini keputusan saya, tinggalkan semuanya. Seperti Matius tinggalkan semuanya. Saya tinggalkan semuanya. Saya ngikut Pak Arifin. Saudara kira saya sudah bertobat? Belum, saudara. Saya cuma ya ikut-ikutan aja. Cuma pikiran secara logika saya pikir kalau tidak dekat dengan orang berdosa maka saya akan tidak berdosa. Begitu saja. Saya ngikut Pak Arifin. Oh dipanggil saudara. Keluarga ini, keluarga itu. Ada suatu hari saudara. Sekitar jam 11.30 12 malam ditelepon saudara. Keluarga ini kepanik. Ya waktu habis aku tahu kok, tenang aja. Ya. Tadi sudah minta izin. Ya. Nah keluarga ini saudara memanggil katanya, Pak Arifin datang, pembantuku kerasukan. Kami datang, Pak Arifin itu paling, sorry bukan rahasia, paling tidak senang nyetir saudara. Ya, jadi saya sopirnya, saya setir begitu. Ke keluarga ini begitu kami datang, keluarganya semuanya, ya, wah pokoknya panik semuanya. Mana orangnya? Itu di taman, saudara. Saya lihat ada orang makan tanah sama rumput. Wow, saya cuma lihat begitu. Yang layani kan kokoku ya, bukan aku. Ya sudah tenang aja, ya di belakang aja. Ya kemudian, tanya-tanya, oke kita kejar. Ya, pada waktu kita masuk ke taman tuh orangnya jempilatan suruh masuk ke kamar dia, kamar pembantunya. Dikejar Pak Arifin, dia ngomong, Han ikut. Ikutlah. Namanya juga ajudan saudara. Tutup pintu dia nyanyi saudara, dalam nama Yesus ada darah. Wah, hancur-hancuran saudara. Yang orang itu sudah jumpalitan segala macam. Kemudian agak reda tapi belum bebas. Tiba-tiba Pak Arifin berhenti saudara. Dia ngomong begini, kamu tunggu ya, kamu layani dia. Dia keluar, dia mau pipis, saudara. Saya dengar begitu keluar, dikunci lagi, saudara, dari luar. Gila, saya pikir, I have no idea what to do. Ini orang gila, ini belum matanya masih mendelik segala macam. Udah pokoknya dalam nama Yesus, saudara. Kayak anak sekewa itu, untung dia tidak nelanjangi saya. Saudara. Ya, wes pokoknya. Keluarnya bukan cuma 2-3 menit, 10 menit mungkin. Karena pada waktu dia keluar mau tanya WC, mungkin keluarganya tanya gimana Pak Arifin, kan ngomong-ngomong lagi. Balik lagi saudara di sana. Kemudian dia lihat agak tenangan, kemudian diusir dan lain sebagainya. Jimatnya kita bakar, sudah selesai. Begitu dia pulang dari sana, saya tanya, ngapain lu tinggal aku di kamar itu? Kok untung aku tidak dicabik-cabik sama orang gila ini. Saudara, saat itu saya cuma ngomong gini, tidak ada kuasa yang lebih dahsyat daripada nama Yesus. Satu hal lagi, saya tidak tahu kalau saya cerita begini, excited sekali. Ini masa depan yang saya tidak pernah bayangkan dulu ketika saya belum bertobat. Tuhan itu panggil kita untuk bakar jimat. Keluarga Chinese. Saudara, mama saya juga penyembah berhala dulu, ada 2 dewa Kuan Im. Ya, ada 2 dewa Kuan Im. Saya tahu patung Kuan Im, saya masuk ke kelenteng segala macam. Tapi keluarga ini kaya sekali. Ya, memiliki 1 dewa Kuan Im itu cantiknya luar biasa. Saudara. I'm serious kamu. Bagusnya itu luar biasa kayak ikan doyong. Saudara, ya. Agak tidur. Biasanya kan berdiri. Ini tidur. Saya pikir gila. Ini berapa ini? Secara nilai saya pikir ini berapa juta. Zaman dulu. Saudara. Tapi saya harus bakar dan saya harus hancurkan. Dengar ini. Ketika saya smash itu, saudara, ada 1 celah yang saya pikir begini. Sayang ya kalau dihancurin. You know what? Jam 3 pagi ketika itu saya tidur. Saya terjaga. Kaki saya 2 ini. Bisa gini. Saudara. Saya tidak bisa kontrol ininya. Kaki saya bisa begini. Saudara.
Saya katakan gila, mau manggil Pak Arifin di bawah, masih ngorok dia saudara. Ya, pasti tidur jam 3 pagi. I fought, saya berperang. Pertama kali saya ngalami nama Yesus itu sangat powerful. Karena pada waktu itu tidak ada pertolongan lainnya. Kecuali saya harus fight untuk dengan devil ini saudara. Ketika itu sudah sekitar 10 menit, kaki saya bisa kontrol lagi. Saya bangun pagi lemes sekali, saya katakan, aku ngalami jamahan Tuhan di sana. Pak Arifin berbangga sekali. Dia katakan, engkau akan dirubahkan. Orang yang tidak punya masa depan, engkau sekarang akan memiliki masa depan. Saudara kira saya pernah mimpi saya di Australia. Saudara kira saya pernah mimpi saya tinggal di Amerika 7 tahun untuk studi teologi. Saudara, itu tidak ada dalam pikiran saya ketika saya masih hidup dalam kegelapan. Tetapi Tuhan buka semuanya karena saya mau memilih harga. Saya mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Tawaran ini saya berikan kepada saudara. Kalau Tuhan sudah panggil saudara beberapa kali dan saudara masih mengeraskan hati, tunggu ya Tuhan, tunggu ya Tuhan. Tidak akan ada waktu lagi. Hari ini, baiklah kita memberikan diri kita, mengambil keputusan yang terbaik. Are we following Christ? Apakah kita masih punya agenda-agenda lainnya? Ikut dalam Tuhan, ikut di gereja ini punya agenda lainnya. Karena sudah lihat itu bisnismen itu. Aku kok bisa ya, rasanya pekerjaanku. Ya enggak apa-apa, kingdom business is fine. Tapi jangan ada trik-trik lainnya. Hati saudara enggak di Tuhan, tapi hati saudara melihat, istilahnya merencanakan rekayasa semuanya untuk blessingnya saudara. Jangan saudara. Apakah saudara masih nyaman dengan kehidupan di dunia ini? Maksudnya gaya-gaya dunia, masih cari ya hal-hal yang duniawi ini. What is your decision untuk tahun ini? Apa? Keputusan saudara untuk tahun ini apa? Terakhir saya janji. Biasanya pendeta kalau ngomong terakhir, tidak ada terakhirnya. Lukas 5 katakan begini dalam bahasa Inggrisnya. Levi or Matthew got up, left everything and follow him. 3 hal. Dia bangkit, tinggalkan segala sesuatu, mengikuti Kristus. Saya berikan kepada saudara hari ini. Baiklah saudara bangkit, tinggalkan segala sesuatu yang masih meracuni hati Anda. Dan mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Why? Sebenarnya ketika Levi ataupun Matius mengikuti Kristus, dia tidak kehilangan apapun juga yang dia tinggalkan. Bahkan dia dapatkan segala sesuatu. He gained everything. The word say he left everything. But he gained everything. Because he follow Christ. Maukah saudara mengikut Kristus? Dan saya yakin percaya 2026 ini, di bulan akhir Januari ini, saudara akan membuka tahun ini dengan satu nuansa yang baru. Yesus bekerja di dalam kehidupan Anda. Amin saudara. Bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Berita kerajaan pagi ini adalah apabila kerajaan itu, kerajaan sorga memanggil saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Saya teringat sekali akan panggilan Daud, Raja Daud kepada Mephiboset. Cucu daripada Raja Saul ini yang terbuang di Lodebar. Ketika itu Daud menyuruh jenderalnya dan keretanya untuk memanggil, untuk menjemput Mephiboset, membawanya kepada kerajaan ataupun istana Daud. Saya katakan kepada saudara, Mephiboset bisa menolak. Dengan alasan apapun juga, dia masih curiga mungkin. Dia kurang percaya mungkin. Dia takut. Mungkin ini jebakan daripada jebakan Batman ataupun jebakan daripada Daud. Yang mungkin setelah dia sampai di mana di istana kemudian dia disembelih. Tetapi Mephiboset katakan begini.
Aku di sini mati. Kalaupun aku mati di istana, aku mati lebih terhormat lagi. Dan dia menyambuti undangan daripada Raja Daud. Tanpa dia ketahui, he gained everything. Dia mendapatkan istana kembali. Walaupun dia tidak jadi raja, dia hidup sebagai pangeran daripada Raja Daud. Saudara, saya tergerak sekali. Bagi Anda yang sudah mengalami babak belurnya mengikuti dunia, saya tidak mau saudara tergerak karena perasaan. Tetapi saudara yang menginginkan perubahan transformasi yang akan terjadi, Yesus yang akan lakukan. Tolong angkat tangan saudara. Tolong angkat tangan saudara. Tolong angkat tangan saudara. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 2026 ini akan menjadi satu titik balik daripada kehidupan saudara. Tinggalkan segalanya. Maka engkau akan memiliki segalanya. Karena engkau memiliki Kristus. Engkau mengikuti Yesus Kristus.